Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ansor Jabar Channel. Sahabat sekalian, malam ini kita sedang bersama tokoh legendaris Jawa Barat. Beliau ya kiai, ya aktivis, ya akademisi. Beliau Profesor Dr. Habib Bambang Komaruzzaman, atau kita mengenalnya sahabat Beki, Bambang Kianis, yang di zamannya Kiai Juhadi beliau sebagai Ketua Lakpesdam NU Jawa Barat. Kita akan berdiskusi dengan beliau terkait dengan kegiatan Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana pada kesempatan hari ini juga ada pembacaan Muqaddimah Qonun Asasi. Saya manggilnya yang enak itu Beki ya. Prof ya, Prof Beki. Karena jadi Prof itu mahal loh. Mahal dan susah. Prof, semangat apa yang diambil untuk kegiatan pada malam hari ini? Semangatnya agar NU bisa di Jawa Barat bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi. Ini benih, ini bibit. Ya, kalau bibitnya kita kenali, maka bisa tumbuh dengan baik. Itu. Kalau bibitnya tidak dikenali, tumbuh jelek. Nah, kira-kira terkait dengan bibit, apakah di Jawa Barat ini bibitnya kurang bagus atau gimana? Bibitnya mungkin bagus tapi nggak disiram pakai ini. Harus disiram ya? Harus disiram pakai ini. Kemarin ketemu tokoh NU yang umurnya 80 tahun, lalu dia bilang, perasaan dari tahun 60-an tuh belum ada tuh yang bacain ini. Oke. Nah, karena itu kita mau bacain ini untuk mengingatkan, NU itu ini loh gitu. Oke. NU itu gini, jadi orang jadi tahu kenapa jadi NU, bagaimana jadi NU melalui ini. Kira-kira yang termaktub di dalam Muqaddimah Qonun Asasi ini apa saja? Seruan untuk bersatu. Seruan untuk bersatu. Hadratus Syekh merujuk misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'a, kemudian merujuk pada hadis yang menyatakan ya bersatulah kalian. Kalau kalian tidak bersatu, kalian akan seperti kambing yang terpisah dari rombongannya, yang akan diterkam oleh harimau dan lain sebagainya. Itu menunjukkan pentingnya persatuan. Oke. Dan kita bayangkan itu dipidatokan tahun 1926. Jadi NU itu didirikan untuk menyatukan umat semua. Ya, menyatukan umat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau dengan ini misalnya, jika kita di NU di Jawa Barat misalnya berantem satu sama lain gara-gara tidak jadi pengurus misalnya, itu dengan Qonun Asasi bisa jadi malu. Bukan itu esensi jadi NU. Esensi jadi NU itu bersatu, bergandengan tangan dengan penuh kasih sayang untuk menghadapi kondisi zaman. Pada prinsipnya kan Qonun Asasi ini sudah ada. Ya. Nah, kira-kira dikodifikasi ulang oleh Lakpesdam Jawa Barat, apakah sudah ada sebelumnya di Lakpesdam yang lain? Saya nggak tahu di Lakpesdam yang lain, tapi ini udah ada pasti. Kemudian kita terjemahkan, ada sahabat Baharudin Ahmad. Tapi yang penting sebenarnya bukan yang di sini, karena setelah ini kita akan lakukan sejumlah kegiatan. Kita mau buat lomba TikTok bisa jadi, Instagram bisa jadi. Jadi misalnya anak-anak milenial itu membaca satu bagian, kemudian dia nerjemahin dengan bahasanya. Dan kita bebasin mau bahasanya bahasa gaul juga nggak soal, misalnya lo gue ya gitu. NU itu keren ya, atau NU itu gue banget ya gitu, cari bisa pakai bahasa Jaksel, bisa bahasa Bandung, bahasa Sunda, bisa apapun. Yang nggak boleh pakai bahasa apa? Diam. Bahasa isyarat itu nggak mungkin karena nggak ketahuan kan. Gitu loh. Nah, mungkin ada yang nentang. Kenapa dipopulerkan? Ya harus dipopulerkan. Nah, ini spirit yang penting bagi internal NU ataupun umat Islam di Indonesia. Artinya bukan pribumisasi, tapi revitalisasi ya? Revitalisasi atau saya sering nyebutnya kontekstualisasi.
Ini kita kontekskan dalam kehidupan anak-anak milenial. Oke. Nah, ini lagi nerimanya gimana sih? Gitu? Iya. Kita kontekskan dalam kehidupan misalnya nanti di Jawa Barat ini gimana sih? Iya. Karena di sini jelas disebutin berapa banyak bangsa itu mencapai kejayaannya karena persatuan. Oke. Berapa banyak bangsa yang tadinya hebat kemudian ambruk Oke. gara-gara persatuannya jadi hilang. Iya. Itu jelas sekali di sini. Dan itu 1926. Iya. Kalau kita kemudian merdeka di tahun 1945 Betul. dan itu merdeka itu karena bersatu, artinya Hadratus Syekh tahun 1926 udah ngomongin persatuan. Oke. Ini modal dasar bagi negara ini dan modal dasar bagi umat Islam di Indonesia dan di dunia. Oke. Artinya follow up dari buku ini adalah bagaimana anak muda ini bisa acceptable terhadap semua yang ada di sini. Nah, kira-kira goals anak muda ini targetnya apa? Targetnya mereka nggak fobi ke NU. Mereka mau ke NU karena NU bukan sesuatu yang wah. Iya. Bukan sesuatu yang ada beberapa kemungkinan, misalnya NU itu tradisional. Karena yang dilihat pakai bijinya. Tapi kalau dilihat gagasannya, oke juga ya, ternyata NU itu cuma nginginin persatuan. Iya. Kemudian saling mengasihi, kemudian sama-sama memberikan petunjuk pada kebenaran hidup dan seterusnya. Itu nggak ribet, gitu kan? Selama ini kan kita nggak tahu. Anak-anak muda nih di luar ini nih nggak tahu NU itu apa. Iya. Kalau kalian yang di pesantren udah tahu diajarin sama kiainya. Betul. Tapi anak-anak masa mengambang yang nggak pesantren tapi dia muslim, pertanyaan apakah dia tahu NU? Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau mereka nggak tahu NU, apakah mereka akan dibiarkan tidak tahu? Betul. Maka kita ngalah. Yang tadi dibacain misalnya suaranya, teman-teman media center dapat tugas itu. Suaranya disatuin, kemudian dijadiin untuk Spotify. Oke. Jadi nanti ada Qonun Asasi versi Spotify, nanti kita sebarkan. Mudah-mudahan orang nanti akan, ya Allah yang kasih tunjuk nanti tiba-tiba apa sih Qonun Asasi, kemudian dia dengar. Artinya persoalannya bahwa menjawab persoalan anak muda yang melihat NU sebagai identitas formal. Berpeci padahal konteksnya tidak itu ya? Tidak itu. Konteksnya itu persatuan. Kalau kita dengar tadi dengan seksama, konteksnya cuma persatuan. Betul. Dan bid'ah yang dibenci adalah percekcokan. Iya. Ya, jadi kalau kita bercekcok itu artinya kita melakukan bid'ah dan itu dolalah finnar karena kita cekcok. Betul. Jadi di samping itu mungkin kita akan buat videonya. Jadi video cita-citanya sih agak besar, kita pingin beberapa tokoh misalnya suruh baca ini, kemudian dia komentar. Ternyata ini nih gini, kemudian diterusin pada bagian selanjutnya dia baca, kemudian dia komentar. Betul. Oh, tokohnya bisa siapapun, bisa artis, bisa tokoh politik, bisa tokoh masyarakat dan seterusnya. Semakin banyak tayangan kayak gitu, mudah-mudahan media sosial itu dipenuhi dengan NU itu keren ternyata. Gitu. Kalau dapat saya simpulkan artinya targetnya lebih ke kelompok muda, kelompok milenial. Ya, 60%. Anak-anak dalam demografi kependudukan Indonesia yang tahun 2022 ini, anak-anak kelahiran tahun 2000 tuh ada 60%. Dan itu belum tersentuh, belum menjadi target. Artinya bonus demografi juga buat NU adalah sesuatu yang itu PR ya. Itu PR untuk mereka mereka nggak tahu. Terus kalau nggak tahu mau dibiarin. Terlebih mereka sebagai native digital hari ini. Native digital, kemudian mereka dari penentu suara pada pemilu. Setelah itu mereka juga akan menempati posisi-posisi penting pada bisa jadi 5 tahun ke depan. Karena sekarang mereka umurnya sekitar 22 tahun gitu ya. Baik. Kemudian di 5 tahun ke depan sekitar 27 tahun mereka akan menempati posisi-posisi penting entah di perusahaan atau di birokrasi. Kalau mereka nggak segera disentuh, habislah. Yang habis itu maksudnya bukan NU tapi pesannya. Tikai bercekcokan menjadi tema utama bisa jadi. Sedikit masalah kemudian mereka bermusuhan. Itu kan nggak bisa.
Betul. Di sinilah misalnya kita bisa ngerti misalnya, karena ini benih kita bisa ngerti misalnya. Betul. Kenapa NU itu NKRI harga mati? Harga mati. Jawabannya karena persatuan. Iya. Betul. Intinya sebenarnya karena Konun Asasi menyerukan persatuan, gitu kan, dengan kasih sayang berdasarkan iman dan ilmunya para ulama, maka kita udah dari Indonesia, kita harus bersatu, tetap menginginkan NKRI. Tapi di belakangnya adalah ide dasarnya adalah persatuan. Artinya sains dan keyakinan ini harus diintegrasi, tapi dasarnya tetap adalah persatuan. Tetap persatuan kayak gitu. Mendukung negara itu karena dengan mendukung negara mungkin bersatu. Iya. Ya artinya negara diuntungkan dengan keberadaan NU, dengan populasi masyarakat yang banyak, kan terkoordinir, dan menginginkan persatuan. Itu kan modal dasarnya NU. Baik. Bisa jadi itu sudah lama tidak diingat atau dilupakan spirit ini. Oke, baik. Prof, closing statement untuk para anak muda NU dan anak-anak muda Indonesia. NU itu keren itu aja. Jadi masuklah sama NU, maka kalian akan bisa dapetin banyak hal yang nggak didapetin di tempat lain. Gitu. Nanti kita dengerin dan ikutin lomba Konun Asasi untuk anak-anak milenial. Oke, gitu. Baik. Kasih. Prof Beki, hatur nuhun, terima kasih. Semoga anak-anak muda bergabung dengan NU karena NU itu keren. NU itu keren. Oke. Baik, terima kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.